Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai fluid at rest atau fluida dalam kondisi diam. Ya, ini mungkin bisa langsung saya masukkan ya ke materi. Nah, di sini ini kita membahas dulu mengenai satuan-satuan yang biasa digunakan dalam menghitung fluida ya, dalam mengukur properties atau sifat-sifat dari fluida ya. Yang pertama ini adalah tekanan rata-rata ya pada suatu permukaan dengan luasan A itu adalah suatu ya, ini didefinisikan ya, faul itu kalau sini artinya didefinisikan sebagai gaya yang dibagi dengan luasan ya, di mana itu stipulasi itu dinyatakan ya, distipulasikan bahwa gaya itu harus tegak lurus atau pada arah normal terhadap area. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita punya suatu luasan seperti ini dan kita definisikan dengan A, ini gaya itu harus bekerja secara tegak lurus terhadap permukaan ya. Ini disebut dengan arah normal ya. Jadi ini disebut dengan arah normal ya. Nah, satu lagi selain arah normal itu adalah arah tangensial ya. Ini arahnya adalah searah dengan atau paralel dan berimpit ya. Paralel dan berimpit terhadap ini luasan permukaannya. Jadi ada dua, normal dan tangensial. Jadi di sini tekanan rata-rata itu adalah gaya yang bekerja normal terhadap suatu area pada arah normal dibagi dengan luasan area di mana gaya ini didistribusikan. Ya, jadi ini persamaannya P sama dengan F dibagi dengan A, di mana F itu adalah force atau gaya, A itu adalah luasan, dan P itu adalah tekanan ya. P itu tekanan ya. Jadi kalau ini kita buat menjadi satuan dalam sistem internasional dari tekanan itu adalah Pascal. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi ya. Newton ini adalah satuan dari gaya, meter persegi ini adalah satuan dari luas ya. Oke. Nah, berikutnya ini tekanan atmosfer standar ya. Tekanan atmosfer standar itu adalah sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Juta apa ya? 0,1 juta ya. Atau 1 juta ya. Ya. Jadi ini ekuivalen atau sama dengan 14,7 pound. LB itu pounds ya. Satuan British dibagi dengan inci kuadrat. Ini satuan luas juga, tapi dalam satuan British satuan British unit ya, Oke. Unit lain atau satuan lain yang digunakan untuk tekanan itu adalah atmosfer ya. 1 atmosfer sama dengan 1, sekian Pascal. Oke. 1 torr itu sama dengan 1 mm merkuri. 1 mm merkuri ya. Hg itu merkuri. IMM Hg sama dengan 133,32 Pascal. Lalu di sini 1 pound per in kuadrat itu adalah 6,895 kilo Pascal. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa berguna untuk kita jadikan sebagai perangkat konversi antar unit atau antar satuan ya. Jadi dari Pascal ke pound, dari Pascal ke atmosfer dan sebagainya ya. Lalu berikutnya ini adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang tidak berubah ya. Jadi dia tetap mulai dari zaman sekarang sampai berapa tahun lagi itu dia dianggap sebagai tetap ya.
Ini tekanan hidrostatik yang terjadi pada suatu kolom fluida ya dengan tinggi H dan massa atau densitas kerapatan ya, kerapatan rho, ini adalah rho, itu adalah P sama dengan rho dikali G dikalikan dengan H. Rho itu adalah densitas, G itu percepatan gravitasi, nah H ini adalah ketinggiannya, tinggi ya. Jadi ini betulnya adalah persamaan energi potensial ya, energi potensial dari fluida. Ya, jadi kenapa dia potensial? Karena dia berada pada kondisi statis. Kalau dia bergerak atau dinamis, itu hukum yang berlaku itu adalah energi kinetik. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik, ini selanjutnya ini adalah prinsip Pascal atau hukum Pascal ya. Jika suatu tekanan ya, jika tekanan pada suatu bagian dari suatu fluida yang berada pada suatu tempat ya, yang diwadahi, confine itu kan dia diwadahi, ada batasnya ya, baik dia berupa cairan maupun berupa gas, itu berubah, maka keseluruhan bagian dari fluida itu juga akan berubah dengan jumlah yang sama. Ya, jadi kalau kita memberikan tekanan pada suatu tekanannya kita rubah dari suatu gas atau suatu gas atau fluida, maka tekanannya juga akan berubah pada semua bagian fluida tersebut ya. Berikutnya ini adalah mengenai prinsip Archimedes ya. Suatu body atau objek ya, body itu apa saja, bisa kotak, bisa apa. Jika keseluruhan atau sebagiannya itu adalah immerse itu adalah tercelup ya pada suatu fluida ya, dan dia buoy itu nganu ya terapung ya, kemudian dia terapung ya dengan suatu gaya yang sama terhadap berat dari fluida tersebut, sama terhadap berat dari fluida yang akan dipindahkan ya. Gaya buoyan, gaya apung ini dapat kita lihat sebagai dapat kita consider itu dapat kita anggap berlaku vertikal ke arah atas melalui pusat dari titik gravitasi fluida yang dipindahkan ya. Jadi hukum Archimedes itu kalau kita memasukkan suatu benda padat ke dalam suatu fluida, maka akan terjadi gaya apung yang melawan gravitasi yang timbul akibat benda tersebut ya. Jadi persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Gaya apung itu akan sama dengan gaya dari fluida yang dipindahkan ya. Kalau di SD dulu misalnya kita punya satu ember air, kita masukkan batu ke dalamnya, maka fluida yang terpindah itu akan sama dengan gaya yang masuk ketika batu itu tercelup ke dalam air ya, seperti itu ya. Nah, lalu di sini gaya buoyan ya, gaya apung dari suatu objek dengan volume V yang secara total itu adalah terendam ya dalam suatu fluida yang memiliki densitas rho F, itu adalah rho F dikalikan dengan Vg ya. V itu volumenya ya, dan berat dari objek itu adalah rho 0 dikalikan dengan Vg, di mana rho 0 itu adalah densitas dari objek. Densitas itu sama dengan berat jenis ya. Jadi misalnya satuannya seperti ini. Tiap pada 1 kilo benda tersebut itu dia akan memenuhi sekian meter persegi
begitu ya, atau sebaliknya ya. Ini densitas, ini satuannya nanti ada dibahas ya. Oleh karenanya gaya ke atas ya dari objek yang tercelup, submerge itu tercelup ya, itu adalah gaya net yang ke arah atas sama dengan volume dari objek tersebut dikalikan dengan densitas fluida dikurangi dengan densitas benda tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini kita langsung masuk ke ini aja ya, soal-soal dengan jawaban atau solve problem. Oke, ya, suatu logam berbentuk silinder, metal silinder ya, ini dia panjangnya 2 meter ya, dan pada tiap ujung itu memiliki luasan besar 25 cm persegi ya. Dia berdiri vertikal pada satu ujungnya ya. Berapa tekanan yang terjadi pada yang diberikan oleh silinder tersebut pada lantai. Jadi pertama jangan lupa biasakan menggambar yang namanya diagram benda bebas ya. Ini kebiasaan juga, kebiasaan baik ya. Jadi kita mudah diagram benda bebas. Oke, jadi ini silinder, luasannya itu adalah 25 cm persegi. Dia berdiri pada lantai ya. Ini panjangnya 2 meter ya, 2 meter, L sama dengan 2 meter. Nah, berapakah gaya yang terjadi pada lantai di mana dia berdiri ya? Ini tetap ya, P sama dengan gaya normal dibagi dengan luasan ya. Gaya normalnya tadi berapa? Beratnya 80 kg ya. Jadi masanya 80 kg, 80 kg ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi biar jadi berat ya, 9,81 meter per ya, dibagi dengan luasannya berapa? 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Hasilnya ini ya. Ini 25 ini Anda perhatikan bahwa untuk konversi cm ke 1 cm sama dengan 0 ini ya, 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti kalau 1 cm persegi berarti ini kuadratkan ya, 10 pangkat min 4 meter persegi ya. Ini ya. Oke, lalu berikutnya, nah ini suatu tekanan atmosfer. Ini saya perbesar ya, biar kelihatan zoomnya mana sih. Suatu tekanan atmosfer ya, itu sekitar 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini sudah kita ketahui ya tadi sebelumnya. Nah, berapakah besarnya gaya yang dialami gaya pada udara yang diam ya, pada dalam ruangan yang terjadi di dalam terhadap suatu windows pane itu, suatu itu ya, jendela ya, yang luasnya 40 kali 80 cm. Nah, jadi ini tekanan atmosfer yang terjadi itu adalah suatu gaya normal ya, yang suatu gaya normal terhadap sembarang permukaan yang mana benda itu dimasukkan ke dalamnya ya. Jadi suatu ruangan itu bendanya ada di situ, maka akan bekerja gaya normal. Nah, konsekuensinya di sini gaya yang terjadi pada panel jendela itu adalah tegak lurus terhadap panel ya, dan itu diberikan oleh persamaan ini, F sama dengan
P dikalikan dengan A. Ini berasal dari P sama dengan F per A. Jadi kita pindah aja, angka-angkanya kita masukkan dan kita dapat besaran seperti ini ya. Oke, berikutnya ya, berikutnya. Jadi ini F sama dengan P kali A, ini didapat dari mana kalau kalian ada yang bingung ya. Jadi P sama dengan F dibagi dengan A. Maka kalau kita mau mencari ini dalam bentuk F, ya ini aja. P dikalikan dengan A. A-nya kita bawa ke sini. Itu ya. Oke, berikutnya. Cari tekanan yang terjadi pada fluida pada kedalaman 76 cm pada suatu ya, pada sesuatu yang diam. Ternyata ini air yang diam ya, di mana densitas air itu adalah 100 gram per cm kubik ya, dan B, benda tersebut direndam dalam merkuri yang memiliki densitas sebesar 13,6 gram per cm kubik. Jadi densitas itu atau rho itu adalah besaran dari berat ya, berat dibagi dengan luasan yang dengan volume dari benda tersebut ya. Jadi makanya dia satuannya ini, kalau massa itu dalam kilogram, jadi satuannya misalnya 1 kilogram dibagi dengan tiap satuan volumenya meter kubik boleh, cm kubik juga boleh ya. Maka di sini kita tinggal memakai persamaan untuk energi potensial. Jadi tekanan yang bekerja pada itu adalah P sama dengan densitas dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Jadi tingginya berapa ya, G ini gravitasi, H itu adalah ketinggiannya ya. Dia di sini sudah diketahui semua, densitas air itu adalah 1 gram per cm kubik, berarti kita rubah menjadi kilogram per meter kubik dikalikan dengan ini percepatan gravitasi ya, dikalikan dengan tingginya, yaitu tingginya 0,76 meter, itu hasilnya adalah seperti ini. Bagaimana kalau dia ada di merkuri? Ya ininya kita ganti untuk yang merkuri. Merkuri itu segini, berarti densitasnya ini adalah seperti ini. Masukkan aja angkanya, kita dapat sebesar 1 atmosfer ya. Nah, berikutnya, ketika suatu kapal selam menyelam, itu menyelam ya, pada kedalaman 120 meter, ya, berapakah tekanan total yang dialami permukaan luar dari kapal selam tersebut ya. Densitas dari air laut itu sekitar 1,03 gram per cm kubik. Jadi dia lebih besar daripada air ya, berat jenisnya ya. Oke. Tapi kita biasakan pakai densitas saja, karena itu akan berbeda ya antara densitas dengan berat jenis, itu secara fisika itu berbeda lah ya. Jadi tekanan yang terjadi itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan yang ada pada air. Jadi tekanan pada atmosfer ini P-nya 1 ya, ditambah rho GH. Jadi ini tekanan ini ya, tekanan air laut ya, ini ditambah ini hasilnya adalah 1,31 megapascal. Tapi kenapa ini bisa panjang sekali? Karena di sini ada faktor konversinya ya. Ini 9,81 ya, ini adalah hasilnya per hasil ini dikali-kalikan ini, hasilnya adalah 1,31 megapascal. Nah, berikutnya ini berapakah tinggi air itu akan naik ya dalam suatu pipa yang berada pada suatu bangunan jika tekanan air ya, pressure gauge ini adalah perangkat ya, ini alat untuk mengukur tekanan air, menunjukkan tekanan
pada bagian bawah dari lantai bangunan tersebut itu adalah 270 kilo Pascal atau sekitar 40 pound per inch square ya. Di sini jawabnya tekanan air ya, tekanan air yang ditunjukkan pada penunjuk ini yang dibaca oleh gauge ini, yang dibaca oleh perangkat ini adalah tekanan lebihan ya, jadi bukan tekanan sebenarnya. Tekanan lebihan karena adanya tekanan air ya, dimana perbedaan antara tekanan dalam air dan tekanan dalam atmosfer itu ada ya, jadi tekanan yang ditunjukkan oleh perangkat pembaca tekanan itu sebetulnya adalah beda tekanan antara tekanan atmosfer, tekanan udara luar dikurangi atau ditambahkan dengan tekanan air ya. Jadi kalau di sini pembacaannya itu adalah sebesar 270 kilopascal, maka tekanannya itu adalah mengikuti persamaan ini dan akan memberikan besaran sebagai berikut ya. Jadi di sini H P ini ya, jadi harusnya persamaannya P sama dengan rho G dikalikan H ya. Ini yang ditanyakan berapakah tingginya ketika tekanannya itu sebesar ini, maka kita balik saja H sama dengan P dibagi dengan rho dikalikan dengan G ya. Ini tekanannya berapa? 270 kali 10 pangkat 5 ya, karena 4 kilopascal ya. Lalu tekanan air ini berapa? 1000. Percepatan gravitasi berapa? 9,81. Berarti ini pada 27,5 meter tekanannya itu sebesar ini. Oke ya. Berikutnya ini suatu dam atau waduk ya, reservoir itu waduk ya. Dia menyimpan 8 km persegi ini ya, menyimpan air dari danau sebesar seluas 8 km persegi di belakangnya ya. Tepat di belakang dam tersebut itu kedalamannya itu sebesar 12 meter ya. Berapakah tekanan dari dam tersebut ya pada bagian bawah dari dam tersebut, dan B pada 3 meter ya, 3 meter di bawah dari permukaan ya. Jawabnya ini adalah luasan dari danau di belakang dam itu tidak memiliki tekanan apapun terhadap efek tekanan apapun terhadap dam tersebut ya. Pada tiap titik itu bisa kita definisikan tekanannya adalah sebesar ini kesamaan standar kita ya. Maka kalau dia 12 meter dari atas permukaan itu tekanannya adalah sebesar ini. Ini adalah ke densitas air, ini percepatan gravitasi, ini densitas air, dan ini adalah kedalaman yang akan kita hitung tekanannya. Maka tekanannya sebesar ini. Bagaimana kalau dia 3 meter dari permukaan? Ya ini sama aja. Ini adalah ini berat jenis ya, bukan berat jenis. Densitas, maaf ya, enggak berat densitas. Ini adalah percepatan gravitasi. Ini adalah tinggi dari permukaan yang kita akan ukur tekanannya. Besarnya adalah besar 29 kilo Pascal. Ya, jadi mudah dan jelas. Berikutnya ini ya, suatu piston yang diberi pemberat, weighted piston ya, itu diwadahi pada suatu fluida ya, yang memiliki densitas besar rho ya, pada suatu kontainer atau wadah yang tertutup seperti ditunjukkan pada gambar 13
1 ini ya, gambar 13.1. Jadi kita perhatikan ini berat kombinasi antara piston dan pemberatnya ya, itu adalah sebesar 200 Newton ya. Sedangkan luasan permukaan melintangnya dari piston itu adalah 8 cm persegi ya. Tentukan berat total pada titik B. Bukan berat ya, sorry ya. Tentukan tekanan pada titik B ya. Jika fluida ini adalah merkuri, cairannya merkuri yang besarnya adalah dengan merkuri yang memiliki ketinggian sebesar 25 cm, ini 25 ya, 25 cm, dan berat densitas besar ini 13.600 kg per meter kubik ya. Berapakah tekanan ya, tekanan pada tekanan yang dibaca pada titik B ya. Ini perhatikan jawabannya langsung saja. Perhatikan bahwa di sini prinsip-prinsip mengenai Pascal ya, yang diberitahukan oleh prinsip-prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diaplikasikan pada suatu fluida oleh piston dan atmosfer ya. Jadi ini adalah kedua tekanan ini adalah tekanan yang ditambahkan ya, dan diaplikasikan pada semua titik yang ada pada fluida tersebut ya. Maka tekanan yang ada pada titik B ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ini adalah tekanan atmosfer ya, ini standar, jadi dia besar sekian Pascal. Yang kedua, tekanan akibat adanya piston dan pemberatnya ya. Tekanan akibat piston sama pemberatnya ini adalah Fy dibagi dengan A. A itu adalah luasannya ya. Tekanannya tadi berapa? Beratnya tadi 200 Newton ya. 200 Newton dibagi dengan luasannya. Maka ini adalah sebesar ini. Yang ketiga, ini adalah tekanan karena adanya ketinggian fluida ya. Karena dia fluida diam, maka ketinggian ini akan membawa gaya energi potensial ya. Di sini tekanannya itu adalah H kali P kali rho dikalikan dengan B. Ini ya, P sama dengan rho dikalikan B dikalikan H ya. Pada kasus ini tekanan dari fluida itu relatif kecil. Di sini kita dapat bahwa tekanan total pada titik B itu adalah 3,8 kali 10 sekian Pascal. Ini didapat dari penjumlahan ini. 1 tambah 2,5 tambah 0,33 sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jangan lupa ininya ya. Nah, di sini tekanan gauge atau penunjuknya itu tidak termasuk tekanan atmosfer ya, makanya ini dikurangi dengan tekanan atmosfer. Ini tekanan keseluruhannya itu kan sama dengan berapa tadi? 3,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sementara tekanan atmosfernya tadi berapa? Ini 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti tekanan gauge-nya tanpa atmosfer itu adalah sebesar 2,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini jelas ya. Oke, yang berikutnya ini suatu tekanan, suatu pengepres hidrolis ya, suatu perangkat pres hidrolik. Kita akan pensil dulu. Suatu perangkat pres hidrolik seperti ditunjukkan pada gambar 13.2. Ya, ini di sini suatu piston yang besar ini memiliki luasan 200 cm persegi ya. Yang kecil ini 5 cm persegi
Ya, jika suatu gaya sebesar 250 Newton itu diaplikasikan pada piston yang kecil, temukan gaya yang bekerja pada piston yang gede, ya. Ini dengan menggunakan prinsip Pascal itu kita bisa pakai ini. Tekanan yang bekerja pada piston yang gede sama dengan tekanan pada piston yang kecil. Ya, jadi P sama dengan F per A. Ya, jadi di sini menurut hukum Pascal kalau itu akan sama semua, maka P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Seperti itu juga persamaan ini, ya. Maka di sini kita tinggal masukkan saja F1 itu yang kecil, yang gede, ya. Berapa itu? F1 sama dengan ini A1 dibagi A2, ya, dikalikan dengan gaya yang bekerja pada F yang besar, itu adalah sebesar 10 kN. Oke. Nah, berikutnya ini sistem yang ditunjukkan pada gambar 13.3, ya. Silinder pada bagian kiri L ini memiliki massa 600 kg. Penampang melintang 800. Oke, piston belah kanan pada S ini luasan areanya 25, beratnya diabaikan, ya. Negligible itu bisa diabaikan. Oke, jika aparatus bagian ini diisi dengan oli, ya, besarnya densitas 0,78, tentukan gaya yang dibutuhkan untuk menahan sistem tersebut pada kondisi seimbang seperti ini. Ini dari kondisi seimbang seperti ini. Oke, tingginya adalah 8 meter. Oke, jadi tekanan pada titik H1 dan H2 ini adalah sama. Tekanan pada titik H1 dan H2 ini adalah sama. Hukum Pascal, ya, tadi, ya. Ini karena mereka pada ketinggian yang sama, ya, dan pada fluida yang sama. Yang paling penting itu di ketinggian level yang sama ini apa, ya. Nah, tetaplah tidak begitu penting. Yang penting ini fluidanya tetap pada satu wadah yang terkoneksi, ya. Jadi ini tekanan pada H2 sama dengan tekanan pada H1. Oke. Jadi di sini tekanan yang terjadi pada bagian kiri itu akan sama dengan tekanan yang pada bagian kanan ditambah dengan tekanan dari oli yang memiliki jarak sebesar 8 meter. Ya. Maka di sini tekanan P sama dengan rho dikalikan B dikalikan H. Betul, ya? Maka di sini F sama dengan P per A, pakainya ini, ya. Banding P sama dengan F per A. Ya, benar, ya. Sekian Newton dibagi luasannya ini sama dengan ini ditambah dengan ini ketinggiannya, ini beda ketinggiannya 8 dikalikan dengan 780. Ini adalah densitas itu, ya, densitas olinya kalikan dengan ini massa jenis. Berarti ini tetap H dikalikan dengan rho dikalikan dengan B. Jadi tekanan yang ada di sini total yang di kiri itu sama dengan tekanan total ditambah ini. Hasilnya adalah 31 Newton. Oke. Berikutnya seperti ditunjukkan pada gambar 13.4 ini, ya. Ini satu kolom air ini tingginya 40 cm. Ini, ya, 40 cm. Ini dia menahan suatu beban, ya, menahan satu kolom lainnya, ya, 30 cm kolom dari suatu cairan yang tidak diketahui. Oke. Nah, berapakah densitas dari cairan yang tidak kita ketahui yang setinggi 30 cm ini, ya. Jadi kita pakai persamaan, ini aja tekanan equal atau tekanan
di titik 1 sama dengan tekanan pada di titik 2 ya. Ini tak ganti ini dulu ya, jadi ini row 1 ini tekanan pada titik 1, ini tekanan pada titik 2 ya. Berapa yang ditanyakan ini adalah densitas yang kedua berapa, berarti densitas yang kedua sama dengan row 1 G kali H1 dibagi dengan apa ini, dengan H2 ya, H2 dikalikan dengan G ya. Ini bisa kita coret jadi row 1 H1 dibagi H2. Ini ya hasilnya ini. Oke. Berikutnya, suatu massa dari blok aluminium, di aluminium kotak blok itu, blok aluminium massanya 25 gram. Berapakah volumenya? Yang kedua, berapakah tekanan? Ya, tension itu tegangan ya. Tegangan pada tali yang mana blok ini digantungkan. Jadi blok ini digantungkan pada suatu tali. Berapa tegangan talinya ya? Jika blok ini benar-benar tercelup di dalam air seluruhnya ya. Densitas aluminium ini adalah sebesar 2700 ya. Berapakah volume dari blok volume itu ya? Kita lihat bahwa densitas itu sama dengan massa dibagi dengan volume ya. Jadi massanya berapa? 250 gram ya. Volumenya itu tadi berapa? 2700 kg per meter. Jadi kita dapat densitasnya ini adalah sebesar ya, di volume itu sama dengan massa dibagi dengan densitas ya. Berikutnya, berapakah tegangan tali jika blok aluminium tersebut dicelupkan ke dalam air ya seluruhnya. Jadi kita tahu dulu bahwa perpindahan di sini perpindahan blok itu sebesar 9,2 bukan ya. Blok tersebut akan memindahkan volume air sebesar 9,26 ya. Ketika dia dicelupkan ke dalamnya, maka gaya apungnya itu adalah ini, gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan ya, itu akan sama dengan juga volume dikalikan dengan densitas air dikalikan dengan gravitasi. Maka volumenya tadi berapa? 9,26. Densitas air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu gravitasi adalah 9,81. Maka gaya yang diberikan oleh air tersebut supaya balok ini bisa terapung itu adalah besar 0,908 sekian ya. Jadi gaya supaya yang melawan ketika aluminium itu dimasukkan sebesar ini. Jadi di sini kita bisa tahu tegangan dari benang tersebut ditambah gaya apung itu harus sama dengan berat blok tersebut ya ketika dia di dalam air. Jadi supaya dia bisa seimbang ya. 13.6 ini tidak ada gambarnya, tidak ada ya, di situ ada ya. Adalah jika bahwa Ft plus Fb sama dengan massa dikalikan gaya ya, dimana Ft itu sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi dikurangi dengan gaya buoyantnya. Jadi ini gaya tegangan benang. Jadi ini kalau ini benang, bentar tak gambarkan saya, ini benangnya susah bikin lurus. Ini ini gaya tegangan benangnya Ft, maka ini akan sama dengan gaya buoyantnya ke bawah ya, ke atas ya. Ini tegangannya ke bawah, gaya buoyantnya ini ke atas, sementara gaya ininya gaya aluminiumnya itu adalah ke bawah. Ini gaya aluminium
Nah, kita gambarkan yang agak lebih bagus saja ya. Kayaknya Pak iris saja. Ini karena susah gambar. Ya, kita mulai gambarnya dari blok aluminium aja. Interpen, jadi ini blok aluminium. Dia punya massa, dia akan memberikan berat sebesar massa dikalikan gravitasi. Ini adalah gaya yang diberikan oleh aluminium ya, aluminium bloknya. Di sini ada suatu tension atau daya tarik, daya tegangan ya, tegangan dari benang yang arahnya tentunya berlawanan dengan arah ke bawah. Plus di sini ada suatu gaya buoyant ya, gaya buoyant atau gaya apung ya, apung ketika dia cemplung ke banyunya ada gaya apungnya. Oke, maka di sini kita dapat Ft ke atas ya, plus Fb sama dengan Fa ya, atau kalau mau lagi ke atas itu adalah positif, ke bawah negatif, maka Ft plus Fb dikurangi Fa itu harus sama dengan 0 supaya dia setimbang ya. Jadi berarti ini Ft plus Fb itu sama dengan Fa ya, mudah kan ya. Jadi kita akan tahu di mana Fa itu sama dengan massa dikalikan gravitasi ya. Jadi ini kita masuk ke persamaan ini, jadi angka-angkanya tinggal kita masukin aja. Jadi Ft sama dengan Fa min Fb ya, Ft sama dengan Fa min Fb. Fa ini kurangi Fb nya kita kesinikan, jadi Fb. Ini hasilnya itu adalah besar itu ya. Jadi Anda bisa hitung sendirilah nanti. Oke, berikutnya satu keping seepis ya, satu biji satu keping ya, satu keping alloy logam campuran ya, bukan campuran apa ya, suatu campuran. Nah, suatu campuran memiliki ukuran massa sebesar 86 gram di udara dan 73 gram ketika dia dicelupkan di dalam air. Oke, tentukan atau cari volume dan densitas dari benda tersebut. Oke ya. Jadi ini pada gambar 13.6 itu situasinya digambarkan seperti itu. Ya, objek yang ada dalam air. Ya, dari gambar itu kita lihat bahwa seperti yang sebelumnya ya, bahwa di sini ada suatu gaya apung buoyant. Di sini adalah gaya yang ditimbulkan oleh massa kepingan itu, dan di sini adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik, gaya tegangan talinya ini ya. Maka di sini gaya buoyantnya itu adalah besar. Ini didapat dari, ini diperoleh dari massa dikalikan gravitasi kurangi sama juga massanya berapa dikurangi gravitasi ketika dia ada di air ya. Nah, kita dapat ini ya, pakai persamaan ini aja. Oke, lalu di mana F itu ya, F sama dengan M dikalikan G, maka dapat ini. Ini gravitasi di udara, gravitasi ya sama aja ya, massa air, massa di dalam air. Nah, ini Fb ini harus sesuai atau sama dengan berat dari air yang dipindahkan oleh massa ini. Jadi Fb atau gaya buoyant itu adalah sama dengan berat dari massa air yang dipindahkan. Oke ya, sama dengan volume dikalikan densitas dikalikan gravitasi. Oke ya, jadi gaya buoyantnya ini tadi ini besar ini gaya buoyantnya. Jadi sama dengan volumenya berapa, volumenya yang kita cari. Oke ya, massa jenisnya 1, gravitasinya sekian, di mana di sini kita dapat V sama dengan ini diperoleh dari mana? Ini ya, Fb, ini ya saya bilang yang di sini ini, Fb sama dengan V dikali Rho dikalikan H, atau ya inilah volumenya ya. Berarti
volume sama dengan FB dibagi dengan densitas dikalikan dengan H. Ya, hanya berapa, ada enggak? Ada ya. Ini F sama dengan FB sama dengan volume dikalikan dengan volume dikalikan dengan densitas, betul ya. Hanya tidak ada, ini bukan H, ini berarti densitas dikalikan dengan gravitasi. Jadi ini FB sama dengan P sama dengan FB dibagi dengan ini densitas air dikalikan dengan gravitasi. Jadi volumenya adalah besar 1,3 ini yang dipindahkan. Ya, maka volume ini adalah sama dengan volume dari campurannya ini. Maka kita kalau tadi di sini volumenya kita sudah dapat, densitasnya berapa? Densitas ini sama dengan massa dibagi dengan volume. Ya, tadi ini rumus basic sekali. Masanya tadi berapa? Ketika dia di dalam air atau di luar, di udara, ya, ketika dia di udara ya, 86 gram dibagi dengan ini tadi FB-nya berapa? Dibagi dengan volumenya, sorry ya, volumenya itu adalah 1,3 kali 10 sekian, hasilnya ini adalah ini. Oke, nah berikutnya ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya, kerjakan nanti dikumpulkan juga di IFT. Oke ya, saya rasa saya cukupkan dulu pertemuan untuk pembahasan fluida pada kondisi diam ini. Sampai ketemu lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.